Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya Bima Kristiano. Tentunya kita sekarang sudah tiba di bab 4, yaitu Customer Value and Customer Selection. Ya, di sini langsung cepat saja. Yang pertama itu ada Fundamental of Customer Evaluation, yang tujuannya itu bersifat moneter. Yang pertama berkaitan dengan pencapaian keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Misalnya upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, terus juga meminimalisir pengeluaran serta mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian ada tujuan yang bersifat non moneter. Hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan yang tidak terlalu diukur dalam bentuk keuntungan finansial, misalnya pengembangan produk, kontribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian tujuan dari moneter sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan tujuan non moneter sendiri digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperhatikan aspek lain yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Kemudian ada revenue analysis. Revenue analysis sendiri ini merupakan metode umum yang digunakan dalam penentuan nilai pelanggan. Nilai pelanggan sendiri dihitung sebagai total yang ditagihkan kepada pelanggan selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih. Sehingga kemudian pelanggan akan diklasifikasikan sebagai atau berdasarkan data tersebut menjadi golongan-golongan tertentu. Itu. Ketika kurva yang dihasilkan dari analisis tersebut bergerak lebih jauh ke kiri, itu berarti bagian pendapatan yang dihasilkan oleh satu atau beberapa pelanggan A itu meningkat. Ini berarti bahwa ketika pelanggan atau langganan memutuskan hubungan bisnis, penurunan pendapatan pemasok selanjutnya tidak dapat dengan mudah diimbangi. Kemudian ada customer lifetime value. Ide atau dasar dari customer lifetime value sendiri adalah untuk melihat hubungan bisnis sebagai investasi yang kemudian dapat dievaluasi sesuai dengan metode analisis investasi. Terdapat dua metode, yaitu perhitungan customer lifetime value berdasarkan potensial dan perhitungan customer lifetime value pada saat ini. Customer lifetime value merupakan perkiraan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama masa kerja atau hubungan bisnis mereka dengan suatu perusahaan. Customer lifetime value sendiri ini merupakan metrik penting dalam bisnis karena membantu perusahaan untuk menilai sebenarnya dari pelanggan mereka sendiri, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya dan pengembangan produk. Faktor-faktor dalam perhitungan customer of value sendiri yaitu jumlah pembelian, jumlah uang yang dihasilkan dalam setiap pembelian, kemudian frekuensi pembelian, dan lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Berdasarkan faktor tersebut, perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan selama periode tertentu. Gitu. Kemudian dengan customer lifetime value sendiri, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan sehingga dapat memperpanjang masa kerja dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Kemudian ada non-monetary gauge of customer value. Pengukuran nilai pelanggan tidak harus bersifat moneter, bisa juga bersifat non-moneter. Kriteria tersebut dapat digunakan bersamaan dengan parameter kuantitatif atau dapat digunakan sebagai pengganti parameter kuantitatif jika tidak tersedianya parameter tersebut. Serta kriteria kualitatif yang digunakan untuk menentukan nilai pelanggan selalu dapat didasarkan pada banyak sifat dan perilaku pelanggan yang berbeda. Kemudian ada beberapa cara untuk mengukur nilai pelanggan non-moneter. Yang pertama itu ada dari tingkat kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan terhadap supplier, dan juga pengaruh sosial. Kemudian ada multidimensional
approach to determining customer value. Terdapat dua cara untuk menentukan nilai pelanggan dalam pendekatan multidimensi. Yang pertama itu ada metode scoring, yaitu menggabungkan elemen kuantitatif dan kuantitatif, kualitatif dan kualitatif. Kemudian ada portofolio pelanggan, di mana mempertimbangkan beberapa kriteria untuk evaluasi pada waktu yang bersamaan. Ini ada yaitu scoring model. Terdapat beberapa cara dalam media penscoringan ini, yaitu ada RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Menganalisis perilaku pembelian pelanggan dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu seberapa baru pelanggan membeli produk, yang kedua seberapa sering pelanggan membeli produk, dan yang ketiga berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membeli suatu produk. Yang kedua, untuk metode penscoring sendiri ada customer segmentation. Metode ini membagi pelanggan menjadi kelompok berdasarkan perilaku pembelian atau karakteristik lainnya seperti demografi, minat, atau preferensi produk. Terdapat beberapa metode penscoring. Masih ada 2 dan lebih lagi. Yang ketiga itu ada Net Promoter Scores. Metode NPS sendiri ini mengukur sejauh mana pelanggan merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Yang keempat itu ada social influencer, mengukur seberapa besar pengaruh pelanggan dalam sosial media berdasarkan keterlibatan jumlah pengikut dan pengaruh yang dimiliki dalam media sosial mereka sendiri. Kemudian ada customer portfolios, metode yang digunakan untuk menilai pelanggan berdasarkan 2 faktor, yaitu customer value dan growth potential atau potensi pertumbuhan. Metode ini dapat digunakan untuk menilai pelanggan dengan pendekatan non-moneter. Jadi, tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan yang dihasilkan, namun juga dilihat dari faktor-faktor lain seperti loyalitas pelanggan, retensi, dan pengaruh sosial tadi. Kemudian kriteria penilaian dari pelanggan sendiri itu yaitu yang pertama ada frekuensi pembelian, jumlah produk atau layanan yang dibeli, serta tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang kita berikan. Kemudian ada kriteria penilaian dari potensi pertumbuhan, yaitu potensi untuk meningkatkan volume pembelian, peluang untuk memperkenalkan produk atau mengembangkannya di pasar, dan juga potensi untuk menjadi pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada customer value controlling. Secara umum hal ini sendiri dapat diartikan sebagai proses memantau, mengukur, dan mengelola nilai yang diterima pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada 3 metode, yaitu survei pelanggan, analisis data penjualan, dan juga pengukuran kinerja. Kemudian di dalam customer value controlling sendiri itu apa saja sih aktivitasnya, yaitu yang pertama merencanakan, di mana mengidentifikasi pelanggan, menguntungkan atau tidaknya, dan prioritas pelanggan itu ke arah mana. Kemudian ada mengendalikan, penerapan langkah-langkah untuk mewujudkan potensi pelanggan yang telah teridentifikasi. Kemudian memantau, melihat sejauh mana potensi pelanggan yang diinginkan dapat benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Kemudian ada mungkin karena saya tidak menyadari PPT-nya sudah habis, tidak terasa selama 8 menit lebih ini kita sudah berbincang mengenai customer value and customer selection tadi. Kiranya apa materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diambil sebagian ilmunya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.